Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdurrahman Jamal Daulay dengan NIM 114210066 dari Pluk 12 akan menjelaskan eh, pembahasan acara 5 secara singkat, yaitu acara 5 ini membahas tentang bentuk lahan asal proses vulkanik. Wilayah yang digunakan pada acara kelima ini yaitu adalah wilayah yang berada di Kecamatan Cengkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Gunung Merapi. Gunung Merapi terbentuk akibat proses dari tektonik lempeng, yakni tumbukan antara lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng benua Eurasia, yang mana lempeng Samudra Hindia Australia yang menunjam di bagian bawah lempeng benua Eurasia yang berada di zona subduksi yang mengontrol vulkanisme di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Di dalam zona subduksi ini, kedalaman mencapai 60 km sampai dengan 150 km. Lalu tahapan perkembangan Gunung Merapi itu ada 4, yaitu adalah pra-Merapi, lalu ada Merapi Tua, Merapi Muda, dan Merapi Baru. Pra-Merapi itu terjadi sekitar 400 tahun yang lalu, yang mana itu adalah tahapan perkembangan baru adanya Merapi. Sedangkan Merapi Tua itu adalah tahap fase pembentukan Gunung Merapi dengan kerucut yang belum sempurna, yang eksklusinya tuh awalnya tuh berupa lava basaltik yang membentuk dan adanya bukit Gunung Tungro dan Plawasman. Lalu selanjutnya tahap Merapi Muda itu terjadi sekitar 8.000 tahun yang lalu, yang lelehan dari lava Merapi ini membentuk bukit Batuwong dan bukit Gajah Mukur yang ada di sisi utara puncak dan membentuk kawah Pasar Bubrah. Selanjutnya tahap Merapi Baru yang sekarang ini di mana kawah Pasar Bubrah yang terbentuk di Merapi Muda terbentuk kerucut di puncak Merapi. Kondisi Gunung Merapi ini didominasi oleh area hutan lindung yang ditambahi berbagai macam vegetasi dan dihuni oleh beraneka ragam satwa. Morfologi Merapi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Kebundan yang merupakan kawah Merapi, bagian lerengnya berada di daerah Sleman, dan di bagian kaki dan dataran kaki berada di daerah Yogyakarta dan Bantul. Gunung Merapi sebagai bentang lahan vulkanik memiliki potensi sumber daya yang sangat tinggi. Sumber daya tersebut dapat berupa lahan, air, mineral, dan hayati. Lalu pola aliran yang terbentuk pada peta acara ini adalah radial sentrifugal yang memiliki arti aliran yang menyebar dari suatu titik puncak yang menyebar ke segala arah, yang mana titik puncaknya itu adalah puncak dari Gunung Merapi itu sendiri. Lalu bentuk sungainya seperti huruf V. Hal ini dikarenakan konturnya yang rapat dan masih berada di daerah yang memiliki elevasi tinggi, yaitu di Gunung Merapi. Bentuk lahan yang terdapat di daerah Merapi ini diklasifikasikan sesuai
dengan kerapatan konturnya. Bentuk lahan yang paling atas bernama Kebundan, diberi tanda keterangan V1, lalu bawahnya itu ada kerucut gunung api, diberi tanda V2, bawahnya lagi ada V3, yaitu lereng gunung api atas, lalu ada V4 yaitu lereng gunung api tengah, lalu V5 lereng gunung api bawah, dan terdapat juga kerucut parasiter yang ada di V22. Kerucut parasiter itu adalah gundukan hasil dari letusan yang tidak terjadi di kawah utama. Hasil interpretasi sayatan ini terdapat 3 sayatan, yaitu sayatan A, yaitu bagiannya itu lereng yang langsung menunjam. Di bagian lereng kiri terlihat ketinggian lereng yang bertahap. Lalu pada sayatan B ke B aksen, bagian lereng bagian kiri memperlihatkan lereng yang langsung menunjam dan lereng kanan ketinggian lereng yang bertahap, namun ada juga langsung yang menunjam ketika dia mendekati titik puncak dari kontur tersebut. Lalu sayatan terakhir yaitu sayatan C ke C aksen, lereng sebelah kiri memperlihatkan ketinggian lereng yang bertahap dan juga seiring akan menunjam dengan sendirinya karena mendekati daerah tertinggi di puncak tersebut dan akan menurun juga. Dan di sayatan C ke C aksen inilah terdapat kerucut parasiter di elevasi sekitar 1250. Gunung api memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi di sekitarnya. Dampak positifnya itu adalah gunung api dapat dijadikan sebagai objek wisata, sepertinya adalah tempat pendakian, lalu dapat digunakan sebagai tempat pemandian air panas. Lalu tanah di sekitar Gunung Merapi itu merupakan tanah yang sangat subur karena merupakan tanah vulkanik. Lalu untuk dampak negatifnya itu dikarenakan bila ada letusan atau erupsi Gunung Merapi, itu akan menjadikan dampak buruk bagi makhluk hidup di sekitarnya, yaitu akan terjadinya kerugian material hingga non material dan akan menimbulkan korban jiwa. Lalu selanjutnya setelah itu adalah jenis gunung api berdasarkan karakteristiknya. Jenis gunung api berdasarkan karakteristiknya itu berdasarkan aktivitasnya itu ada 3, yaitu gunung api mati, gunung api aktif, dan gunung api istirahat. Gunung api aktif itu adalah gunung api yang tercatat masih melakukan aktivitas seperti mengeluarkan erupsi maupun magma. Sedangkan gunung api mati yaitu gunung api yang tercatat sudah tidak pernah mengeluarkan letusan gunung api selama 10.000 tahun, atau tercatat dia itu tidak memiliki potensi terjadinya bencana letusan Gunung Merapi lagi. Lalu juga ada gunung api istirahat, yaitu gunung api yang sewaktu-waktu bisa meletus lalu istirahat lagi. Lalu yang terakhir ini adalah jenis magma dan perbedaannya. Dari pengertiannya dulu, magma itu didefinisikan sebagai batuan cair di bawah permukaan bumi. Lalu jenis dari magma itu sendiri ada
magma basaltik yang merupakan magma yang bersifat toleitik yang rendah silika itu minus 50% dan diproduksi di punggung bukit yang kaya akan natrium dan kalium, diproduksi di area interior lempeng tektonik. Lalu yang kedua ini adalah magma andesit yang kandungan silikanya itu minus 60% dan mineralnya terhidrasi seperti amphibol dan biotit. Magma ini terbentuk di semua zona subduksi, baik kerak benua maupun di kerak samudra. Lalu yang terakhir adalah magma granit yang ini magma ini memiliki titik leleh terendah dan dapat membentuk pluton besar yang mereka ini berasal dari zona orogenik seperti andesit, tetapi dari magma basaltik ini atau andesit yang melintas dan melebur batuan metamorfosis beku atau sedimen dari kerak yang dimasukkan ke dalam magma mengubah komposisi mereka. Lalu perlu ditambahi lagi tadi yang jenis gunung api berdasarkan karakteristiknya. Yang berdasarkan karakteristiknya itu tadi ada saya tambahi selain gunung api mati, istirahat, lalu aktif itu kan berdasarkan aktivitasnya. Nah, untuk berdasarkan karakteristiknya ini tuh ada gunung api kerucut cinder, itu yang merupakan salah satu bentuk gunung api yang paling umum. Dia tuh yang paling aman di antara gunung api yang lain karena dia ini hanya tumbuh sekitar 1000 sampai 1200 kaki. Gunung kerucut cinder ini biasanya dibuat dari suatu lubang. Pembukaan cinder konnya ini adalah struktur yang terbentuk kerucut, sedangkan curamnya terbentuk dari erupsi. Cinder itu terfragmentasi yang jatuh di dekat cerobong asap atau ventilasi. Yang kedua adalah gunung perisai, yaitu gunung berapi berukuran sangat besar namun tidak berbahaya karena ukuran itu mungkin terlihat karena kan letusan lahar dari gunung api perisai ini tidak disertai dengan material piroklastik. Yang piroklastik itu adalah semburan gas partikel. Untuk gunung api perisai ini menjulangnya lebih dari 30.000 kaki. Lalu yang ketiga ini adalah gunung api komposit yang mana dikenal sebagai gunung api strato, yaitu gunung api ini cukup besar dan dapat naik hingga 8.000 sampai 10.000 kaki dan diameternya itu berkisar 1 sampai 10 km. Contoh gunung api strato paling simpelnya adalah di wilayah Jogja ini sendiri, yaitu adalah gunung api Merapi yang berada di wilayah Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu yang terakhir adalah gunung api kubah lava. Kubah lava adalah jenis bentuk gunung api yang secara signifikan lebih kecil. Mereka terbentuk ketika lava terlalu kental untuk mengalir ke jarak yang lebih jauh. Saat kubah lava perlahan tumbuh, permukaan luar mendingin dan mengeras saat lava terus menumpuk di dalamnya. Akhirnya tekanan internal dapat menghancurkan permukaan luar yang menyebabkan pecahan-pecahan tumpah ke sisi-sisinya. Umumnya kubah lava ini seperti
ditemukan di sisi gunung komposit yang lebih besar. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.